Hai semua, hai Saitama Wolfpack dimanapun kalian berada, apa kabar? Gua harap kalian semua selalu dalam keadaan sehat. So, welcome back to my channel with the new episode. Dan di episode kali ini, gua update mengenai Saitama per hari ini. Namun seperti biasa ya, gua selalu menekankan bahwa I'm not financial advisor and this video is not for financial advice. Tetap kalian harus do your own research. Jadi berdasarkan CoinMarketCap untuk harga Saitama pada saat sekarang ini ada di angka 0,000 sekian 1582. Dalam kurun waktu 24 jam terakhir ini mengalami penurunan sebesar 3,81%. Oke, jadi untuk episode ini gua akan ngebahas beberapa poin ya mengenai Saitamask dan mengenai Saita Realty. Kalau kita lihat di Saitama Official Twitter page-nya, memang tidak ada update yang besar di sini. Belum ada announcement misalkan mengenai Saitamask. Artinya sampai saat ini itu belum ada kejelasan. Ya ini sekarang gue bikin video di tanggal 28 Februari jam setengah 4 sore lah, setengah 4-an sore. Dan sampai sekarang belum ada kabar apapun mengenai Saitamask. Dan memang di tengah komunitas sekarang sedang kayak semacam adanya suatu keraguan ya, para holdernya itu meragukan bahwa Saitamask ini untuk swapping feature-nya ada kemungkinan untuk delay. Nah sekarang dampaknya apa? Ketika Saitamask swapping feature delay, otomatis peluncuran Saita Realty pun juga delay. Yang mana Saita Realty direncanakan akan di-launch di Saitamask secara eksklusif di tanggal 1 Maret jam 5 sore waktu sana ya tentunya. Artinya ya kalau di waktu Indonesia Barat ya tanggal 2 lah, tanggal 2 pagi hari, istilahnya seperti itu. Kita lanjut ke official page-nya Saitama Guru. Pun terakhir kali dia nge-tweet di tanggal 26 Februari. Ini tweetan sebelum pertandingan UFC antara Islam Makhachev dan Green. Setelah itu pun juga dia nggak nge-tweet apapun. Lanjut di Twitter account-nya Saitaman. Ini adalah CMO-nya Saitama LLC atau Chief Marketing Officer-nya Saitama LLC. Jadi memang kalau kita ngomongin pertandingan kemarin itu antara Islam Makhachev dan Green itu dimenangkan oleh Islam Makhachev. Gue sempat mention bahwa gue expect kalau misalkan di pertandingan itu ya ada semacam logo-logo Saitama lah ya yang dipasang di situ. Cuma gue lihat pertandingannya nggak ada sama sekali itu. Ya, mungkin itu adalah peraturan dari UFC, nggak ada logo selain yang diperkenankan oleh UFC mungkin. Maka dari itu ini beda sama pertandingan sebelumnya. Nah kalau sponsorship yang sebelumnya kan di celana petinjunya itu kan ada logo Saitama, at least seperti ini. Jadi kelihatan logo yang nyponsori orang ini gitu. Tapi pada saat pertandingan UFC ini, Islam Makhachev sama sekali nggak ada logo sama sekali. Ya mungkin itu adalah peraturan dari UFC-nya sendiri. Itu pun juga sempat dipertanyakan oleh holdernya. Kalau kita cek di Twitter, banyak yang mempertanyakan mana nih logonya gitu, kok nggak kelihatan, terus apa gunanya gitu, sponsorship-nya banyak sekali lah. Komplain banyak pokoknya. Dan yang gua tangkap pada saat pertandingan kemarin itu, setelah pertandingan walaupun dimenangkan oleh Islam Makhachev pun ternyata nggak ngefek juga ke harganya gitu. Itu yang juga banyak dikeluhkan oleh para holdernya. Artinya kayak ada kekecewaan lah di sana ya kan, yang sebelumnya udah dielulukan tapi ternyata memang efeknya tuh nggak banyak ke harganya, ke price actionnya. Pun juga kemarin ada hal menarik ya, ini dari Gabe Maru. Dia itu adalah creative director-nya, CCO-nya Saitama. Jadi dia nge-tweet, if you are talking about Russell ini Saitama Guru ya, he's not my boss. We are equal partners, nobody owns Saitama. And by the way, my project for the ecosystem are on time. I'm keeping my commitments. Jadi gini, ada beberapa orang yang seakan-akan nyerang Gabe Maru ini, Gabriel, mengenai Saitamask. Kenapa delay dan seperti itu. Jadi dia akhirnya mengeluarkan tweetan ini. Artinya memang kan di Saitama itu kan terbagi menjadi beberapa orang. Si Russell, si OO-nya, kemudian ada Max, dia yang handle Saitamask dan sebagainya. Artinya dia pengen meng-highlight bahwa masing-masing orang punya porsinya masing-masing. Jadi kalau misalkan ada apa-apa tentang Saitamask, jangan salahkan dia, istilahnya seperti itu. Karena dia pun juga punya project sendiri, yaitu play to earn game-nya, dan dia bilang bahwa projectnya dia nantinya dia akan berusaha
untuk on time nantinya, untuk mendeliver secara on time. Dan yes, ini dia Max Hernandez. Si Max dan timnya ini adalah orang yang memang nge-build Saitama Mask, dan sampai hari ini pun belum ada kayak semacam signal dari dia apakah ini nantinya akan seperti apa. Ya makanya ini semua holdernya kebanyakan juga masih pada gantung, masih pada merasa ini tidak pasti gitu. Ya sebenarnya wajar sih kalau memang banyak yang teriak-teriak karena ini udah tanggal 28, artinya besok harusnya Saita Realty di launch gitu. Dan harusnya sebelum di launch ya swapping feature-nya itu harus sudah diaktifkan gitu, karena kan orang juga perlu memastikan gitu kan. Kemudian dia harus kayak semacam mempersiapkan lah, artinya dia harus punya token Saitama di Saitama Mask agar nanti biar bisa nge-swap Saita Realty pada saat launching. Jadi nggak cuma di Twitter sebenarnya, di YouTube pun juga banyak YouTuber yang istilahnya bikin konten tentang ketidakpastiannya ini nanti kayak gimana gitu. Artinya untuk sampai sekarang ini banyak yang lost of confidence lah, yang percaya bahwa ini nanti Saitama Mask akan dibuka swapping feature-nya sebelum tanggal 1. Ya semoga aja sih tetap berhasil dibuka ya sebelum tanggal 1, biar yang meragukan juga pada akhirnya akan terpatahkan gitu kan footnya gitu kan. Semoga aja seperti itu. Tapi yang jelas gua bisa ngerasain sih intinya kenapa banyak food ya karena memang nggak on time gitu, delivernya nggak on time. Dan si Russell pun juga di tanggal 26 dia cuma bilang seperti ini, artinya cuma kata-kata yang sebenarnya nggak ada kepastian di situ gitu loh. Memang dari kemarin, sejak kemarin ada hal yang menarik ya kan. Ini pun juga banyak orang yang percaya bahwa ini Saitama sebentar lagi. Kenapa? Karena gini, kita ambil contoh salah satu token yang nantinya akan di list di Saitama Mask, yaitu misalkan Impact XP. Nah, kalau kita klik Impact XP di sini, kita akan lihat beberapa pairing di bawah sini ya. Contohnya misalkan ini BUSD Impact XP ya dan sebagainya. Nah, ini di paling bawah ini ada Saitama Impact XP. Ini pun di bawah sini kelihatan unknown DEX. Nah, ini digadang-gadang bahwa ini diperkirakan unknown DEX ini adalah Saitama Mask karena di sini udah kelihatan Saitama yang di-pair oleh Impact XP. Tapi kalau kita klik di sini, nah ini masih belum ada detailnya. Artinya di sini pun juga tertulis this pair has no transactions yet or it is still being indexed, please wait. Nah, ini diperkirakan bahwa liquidity-nya baru diinjek. Makanya ini juga sebenarnya karena sebelumnya tuh belum ada seperti ini gitu. Makanya orang masih agak punya faith di sini, masih ada katakanlah keyakinan bahwa ini sebentar lagi nih. Cuma ini udah 2 hari kalau nggak salah seperti ini. Sampai sekarang pun belum ada progresnya gitu. Makanya ini udah tanggal 28. Makin ke sini jadi makin ragu gitu, dan pun juga nggak ada konfirmasi lebih lanjut dari pihak Saitama. Oke, jadi sebelum ku akhiri kita cek ke DEX Tool ya. Jadi berdasarkan DEX Tool untuk coin market cap saat ini ada di angka ini 840 juta sekian US dollar, dan holdernya ada di angka 335.561 holders. Dan kita cek ke chartnya. Alright, jadi tadi sempat jatuh ke sini ya, ke angka atau ke kepala 14 di sini. Ini 2 candle ini adalah waktu dimana pertandingan kemarin di tanggal 27 pagi ya, antara jam 4 sampai jam 12-an lah. Jadi ini yang dikeluhkan sebenarnya sama holder. Ada pertandingan yang sekelas internasional yang disponsori oleh Saitama, namun ya seakan-akan nggak ada efeknya ke price action ya gitu. Itu yang agak dikeluhkan. Sebenarnya kalau kita bisa berpikir bahwa ini sponsorship gitu kan, artinya kalau misalkan sekarang Saitama menjalin sponsorship dengan petarung UFC yang memang terkenal, ya memang ini untuk jangka panjangnya, untuk branding dari Saitama itu sebenarnya naik gitu kan. Cuma ya kita tahulah, kita juga ngerasain para holder itu of course yang dipedulikan nomor 1 adalah price action ya gitu ya kan. Ketika harganya naik ya of course semua akan happy gitu, istilahnya seperti itu ya, kita bisa ngerti lah. Oke lah teman-teman, jadi itu adalah pembahasan kali ini. Sekali lagi kesimpulannya bahwa pertama, Saitama Mask swapping feature-nya masih belum ada kepastian kapan akan diaktifkan lagi. Yang kedua, mengenai Saita Realty yang memang di info terakhir
Saita Realty masih on track untuk launchingnya, yaitu di tanggal 1 Maret. Hanya saja, kalau misalkan Saita Mask swapping feature-nya belum dimulai, atau kita bisa pastikan bahwa Saita Realty pun juga akan delay kemungkinan besar. Dan kalau misalkan nanti Saita Realty delay, ya kita harus siap-siap bahwa harganya pasti akan dimungkinkan ya, kemungkinan besar kayak biasanya lah yang delay-delay sebelum-sebelumnya pasti juga akan terpengaruh, akan jatuh. Seperti itu. Jadi tetap harus siap-siap lah. Gua cukupkan updatean kali ini mengenai Saitama. Kalau misalkan nanti ada update yang lebih wah atau menarik, pasti akan gua sampaikan ke kalian ya. Nantikan video gue selanjutnya tentunya. Thank you yang udah nonton. Really appreciate that. Gua Setiawan undur diri. Pastikan kalian harus Dior. Keep safe, keep healthy, don't forget to take a profit. Peace. Bye guys.